Sebagai sebuah partai besar, PDIP bukan berarti bersih dari segala kepentingan, apalagi mampu meraih suara terbanyak dalam 2 pemilu dan memenangkan pilpres berturut-turut. Tentu ini setelah reformasi. Sebelum reformasi, jangankan menang, mencalonkan presiden saja, sebuah partai politik bakal bubar jalan. Ini tentu bukan kemenangan biasa, karena sejak reformasi belum pernah sebuah partai politik memenangkan pemilu maupun capres bersamaan dalam 2 periode berturut-turut. Maka dari itu wajar bila 2024 mendatang PDIP berniat mengulang kesuksesan yang sama. Bukan hanya kembali merajai kursi legislatif, namun juga menempatkan kader terbaiknya sebagai presiden. Maka tak heran bila perjalanan menuju maksud saya 2024 tak mudah. Muncul kader-kader PDIP yang bersuara sumbang pada pemerintah. Bahkan terkesan Megawati membiarkan saja perilaku itu. Benarkah? Simak opini dan Beni berikut ini. Munculnya Dewan Kolonel di kalangan DPR dari fraksi PDIP sebenarnya bukan hal yang aneh. Kenapa? Karena dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beberapa wakil rakyat bernada minor kepada pemerintah. Sebenarnya itu tidak masalah apabila memang ada kebijakan yang tidak tepat diambil oleh pemerintah atau para pembantu presiden. Tidak becus jika mau jeli. Dewan Kolonel muncul karena memang mereka memanfaatkan momentum Pilpres 2024 sebagai upaya mempertahankan posisi mereka di DPR. Para inisiator Dewan Kolonel yang melihat rekan mereka yang menjadi Gubernur Jawa Tengah dalam berbagai survei mengungguli Puan Maharani, mereka seperti terancam. Kemudian mereka berupaya tetap kuat menjadi calon legislatif di 2024. Digalanglah sebuah gerakan untuk mendorong Puan Maharani sebagai capres. Bila kita berpikir rasional, jika menginginkan Puan sebagai capres, para penggerak Dewan Kolonel itu lebih baik turun ke basis, menggerakkan pemilih mereka guna mengangkat citra Puan Maharani. Bukan membentuk gerakan di tingkatan elit, menggotong Puan maju sebagai RI 1. Mereka paham bahwa upaya itu lebih bersifat elitis dibandingkan populis. Bagaimana bisa meruntuhkan elektabilitas Ganjar atau menaikkan elektabilitas Puan hanya dari Senayan? Maka gerakan ini bisa dinilai sebagai upaya mempertahankan kepentingan individu mereka, bukan benar-benar mendorong Puan Maharani makin populer di mata publik. Apalagi bila melihat para penggerak Dewan Kolonel ini, kita jadi makfum. Ada Bambang Wuryanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Ada Utut Adianto, Wakil Sekjen Bidang Internal. Trimedia Panjaitan, Effendi Simbolon, Masinton Pasaribu, dan lainnya. Tapi nama-nama ini yang lebih sering kemudian malah mencitrakan PDIP seperti tidak dalam komando yang baik sebagai sebuah partai besar. Bambang Wuryanto yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah
setengah tahun belakangan lebih banyak bermanuver menyerang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang elektabilitasnya dalam berbagai survei maksud saya mengungguli Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Sehingga publik menangkap ada kesan dia tidak rela Capres PDIP 2024 adalah Ganjar Pranowo. Padahal tidak pernah sekalipun Ganjar menyatakan bersedia sebagai capres. Ganjar selalu patuh pada ketua umum partai. Pun bila tidak dicapreskan pada 2024, beliau tetap kader PDIP. Utut Adianto sebagai ketua fraksi membiarkan Masinton Pasaribu dan Effendi Simbolon menyerang pemerintah terkait penanganan pandemi, terutama saat masa PPKM. Effendi bahkan pernah menyebut TNI seperti gerombolan, meski kemudian berakhir dengan permintaan maaf. Masinton pernah menyatakan ada obrolan di masyarakat, kabinet pemerintah 34, tapi menterinya cuma 1. Nampaknya tudingan ini untuk menyindir berbagai jabatan Luhut ketika ada penugasan tambahan selalu diserahkan kepada Luhut. Namun mereka nampaknya masih aman-aman saja di DPR. Jangan dikira kelak di 2024 nama mereka tetap berada di daftar caleg. Sebab Megawati memang terkenal dengan tangan dingin ketika memutuskan memberikan mandat maupun wewenang kepada kadernya. Terbukti dalam beberapa periode kepemimpinan di DPP PDIP, posisi sekjen selalu berganti. Ini menunjukkan bahwa Mega terbilang mengamati betul kadernya dengan baik dan orang-orang yang terpilih. Sebagai sekjen PDIP, memang orang-orang yang kapabel dalam manajemen organisasi. Kita lihat Pramono Anung dan almarhum Cahyokumolo. Pekerjaan di kabinet benar-benar berjalan dengan baik. Kedua tokoh itu pernah menduduki jabatan sekjen PDIP. Tidak perlu heran bila respon ketua umum atas munculnya Dewan Kolonel terkesan datar dan tidak serius. Padahal pernyataan bahwa Mega terkejut serta meminta laporan tentang Dewan Kolonel pasti berefek serius pada para penggerak Dewan Kolonel tersebut. Meski mereka mengusung Putri Megawati, jangan dikira kemudian posisi mereka aman sebagai caleg pada pemilu 2024. Bila mereka mampu memperbaiki citra serta tak lagi berjalan di luar rel partai, tentu posisi mereka aman. Namun seandainya mereka masih saja membuat masalah, hampir pasti nama mereka tak bakal muncul di surat suara mendatang. Apalagi pada tahun depan, persiapan pemilu dan pilpres bagi partai politik adalah masa yang krusial. Jadi tidak ada waktu lagi untuk nyeleneh, kreatif, atau mencoba berinovasi, namun di luar komando partai. Mungkin tidak perlu menunggu lama, bisa jadi ditarik dari keanggotaannya di DPR, mencetak hat-trick kemenangan pemilu dan pilpres sepertinya benar-benar dipersiapkan Megawati. Hanya kita sebagai masyarakat awam tidak akan melihat secara kasat mata supaya karpet istana bersih dan semua berjalan baik. Debu yang mengganggu memang layak dibersihkan. Itu opini Ten Beni pada episode ini. Kita bertemu di Om Ben selanjutnya. Sikat masih.